Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Sistem Politik Indonesia. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu sistem pemilihan umum dan sistem pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama adalah saya sendiri, itu Nandito Putra. Dan teman saya Rehan Febran, Mutiara Suci, serta Rizky Wahyu Putra. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah pemilihan umum dan sistem pemerintahan Indonesia yang akan dipresentasikan oleh saudara saya yaitu Rehan Febran. Kepada Rehan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Dito. Saya akan membacakan pembahasan pertama yaitu sejarah pemilihan umum dan sistem pemerintahan Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan beberapa kali antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini, setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, pada pemilihan umum 1955, semua wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada yang diangkat. Sekian. Baik, terima kasih kepada Rehan atas presentasinya. Kita lanjut ke bagian yang B, yaitu pengertian pemilihan umum dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Rizky Wahyu Putra. Kepada Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Dito. Saya Rizky Wahyu Putra akan membacakan tentang pengertian pemilihan umum dan sistem pemerintah Indonesia. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses dalam menghasilkan sebuah hal yang dapat digunakan sebagai kehendak masyarakat. Pemilu juga sering disebut sebagai prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Kegiatan pemilihan umum general election juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat simpel. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Definisi pemilu menurut beberapa ahli. Menurut ahli Mertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk memastikan kepemilikannya dan merupakan lembaga demokrasi. Menurut Sarbaini 2015-107, pemilu adalah area pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Menurut Morrison 2005 nomor 17, pemilihan umum adalah cara ataupun sarana yang dilakukan untuk mengetahui kehendak rakyat. Baiklah, terima kasih kepada Rizky Wahyu yang telah memaparkan. Kita lanjut ke bagian C, yaitu pemilihan umum dan sistem pemerintahan di Indonesia yang akan dibacakan oleh Mutiara Suci. Kepada Mutiara, waktu dan tempat kita persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mengenai pemilihan umum dan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan atas yaitu prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dalam 1 kali periode. Berikut yaitu tujuan dilaksanakannya pemilu. Ada 5 tujuan dalam proses pemilu. Yang pertama, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, pemilu sebagai implementasi kepemilikan rakyat. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Yang keempat, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Dan yang terakhir, pemilu sebagai sarana pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Baik, sekian. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Kita lanjut yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu pemilihan umum yaitu sebuah cara yang dilakukan dengan tujuan memperoleh wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan para calon masing-masing berupaya untuk mendapatkan simpati masyarakat banyak agar menang dalam pemilihan. Pemilihan juga seringkali disebut dengan lomba perebutan kekuasaan, dikarenakan tingginya minat terhadap posisi yang ditawarkan, serta peran yang mereka lakukan. Dalam pemilihan umum, calon yang akan dipilih berasal dari partai politik. Partai politik merupakan salah satu ciri pada sebuah negara demokrasi. Selain ciri lainnya, yakni pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, adil. Baiklah, itulah presentasi kami dari kelompok 3 Sistem Politik Indonesia. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.